Setelah berbagai drama dan penantian panjang, F1 akhirnya secara resmi sepakat menerima General Motors sebagai tim ke-11 pada musim 2026 mendatang. Nantinya General Motors akan tampil di F1 dengan branding Cadillac seperti yang direncanakan untuk menjadi tim baru yang berlaga di sirkuit. Kesepakatan untuk masuk sebagai tim baru pada 2026 sebenarnya sedikit maju dari rencana aslinya, di mana General Motors mengincar slot pada tahun 2028. Tapi setelah negosiasi dengan pihak F1, mereka mencapai persetujuan untuk menyepakati supaya General Motors atau GM bisa secepatnya membalap pada musim 2026 dengan brand Cadillac. Nantinya, Cadillac untuk sementara akan menjadi tim customer dulu dengan memakai mesin Ferrari atau Honda sampai akhir 2027, sambil menunggu GM mengembangkan mesinnya sendiri. Barulah pada 2028, Cadillac menjadi tim pabrikan sepenuhnya dengan disuplai langsung oleh GM. Deal sebelumnya dengan Renault otomatis batal karena pabrikan Prancis tersebut malah menutup divisi mesin F1-nya dan Mercedes jelas sudah kebanyakan tim untuk disuplai. Yang menarik dari statement F1 dan GM kemarin adalah mereka sama sekali tidak memention Andretti yang sebelumnya jadi pihak paling gencar dalam mengejar slot sebagai tim baru asli Amerika di F1. Padahal Andretti adalah pihak yang memulai perjalanan mereka dalam bernegosiasi dengan FIA dan F1. Bahkan di proposal awalnya, tim baru tersebut akan dinamai dengan branding Andretti Cadillac. Kemana Andretti dan bagaimana operasional Cadillac F1 di 2026 nanti? Seperti yang kita tahu, usaha Andretti untuk meloloskan timnya ke F1 menemui jalan buntu musim ini. Meski sudah lolos fase seleksi dari FIA, tapi langkahnya terhenti karena ditolak oleh Liberty Media dan ke-10 tim petahana yang tidak mau hadiah uangnya terpangkas karena ada tim baru. Meskipun ditolak, tapi Andretti tak menyerah dengan melaporkan penolakan tersebut sebagai kasus pelanggaran regulasi anti-monopoli ke Dewan Kongresi di Amerika Serikat dan menggugat Liberty Media secara hukum. Investigasi kemudian dilakukan dan perkara penolakan Andretti sekarang menjadi kasus yang serius karena melibatkan Kongres Amerika Serikat yang dikenal sangat ketat dalam melindungi kepentingan kapitalis di negaranya. Semenjak ditolaknya Andretti dibawa ke meja pengadilan, banyak hal yang terjadi di balik layar bersamaan dengan proses investigasi serta negosiasi yang berlangsung. Salah satunya adalah mundurnya Michael Andretti dari posisinya sebagai CEO di perusahaannya sendiri yang menjadi ujung tombak dari perjuangannya untuk jadi tim baru di F1. Ia digantikan oleh rekan bisnis sekaligus investornya Dan Tauris sebagai perwakilan dari TWG Global yang selama ini menjadi sumber pendanaan bagi Andretti. Mundurnya Andretti dari ujung tombak merupakan salah satu faktor yang cukup krusial dalam kemajuan negosiasi antara General Motors dengan F1. Apakah itu menunjukkan jika selama ini justru Andretti lah yang menjadi sumber masalah yang menyebabkan mereka ditolak oleh F1? Bisa jadi. Andretti memang mengambil langkah-langkah yang terkesan agresif kepada F1 serta FIA dalam membujuk mereka supaya mau menerima inisiatifnya sebagai tim baru. Ia bahkan sempat mengeluarkan beberapa komentar kontroversial seperti menuduh F1 terlalu bias dengan sikap anti-Amerika dan merasa jika ia dikucilkan karena dianggap orang amatir di dunia balap. Sikapnya tersebut secara tak langsung menempatkan dirinya seolah-olah sebagai pihak oposisi, alih-alih menjadi pihak yang kolaboratif kepada F1. Akibatnya, Andretti tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di F1, seperti Stefano Domenicali, Greg Maffei, sampai barisan tim prinsipal seperti Toto Wolff dan Christian Horner. Pendekatannya yang agresif dianggap terlalu narsis atau terlalu cari perhatian, yang membuat F1 merasa tidak nyaman dengan langkah Andretti tersebut, karena dikhawatirkan tim barunya nanti cuma jadi ajang pamer brand saja. Beberapa pihak juga menilai kalau Michael Andretti terlalu berlindung di balik nama ayahnya yang sekaligus juara dunia F1 musim 78, Mario Andretti, ketika berada dalam kondisi ditekan oleh media. Itulah kenapa F1 sejak awal lebih terbuka kepada General Motors dengan brand Cadillac-nya dibandingkan Andretti, karena lebih menjanjikan secara value dan memberikan situasi yang lebih kondusif. Nama Andretti tidak disebut dalam statement resmi F1 dini hari tadi dan diganti dengan TWG Group, mengingat perusahaan milik Andretti itu sudah beralih kepemilikan ke TWG Group lewat Dan Tauris yang mengambil alih pimpinan.
Jadi pada dasarnya, TWG Group adalah Andretti Global dan cuma penamaannya saja yang diganti karena secara operasional semua ujungnya tetap ada di bawah kendali perusahaan yang sama. Kesimpulannya, General Motors adalah pemilik tim selaku pemegang saham mayoritas akan berlaga di F1 dengan branding Cadillac dan dioperasikan oleh TWG Global yang tidak lain tidak bukan adalah perusahaan Andretti itu sendiri. Tapi meskipun tidak ada nama perusahaan Andretti, marga keluarga yang sudah melegenda di F1 itu tetap dilibatkan ke dalam proyek 2026 General Motors. Mario Andretti akan ditempatkan sebagai brand ambassador, sekaligus menjabat sebagai salah satu direktur di Cadillac F1 nanti. Selain faktor mundurnya Michael Andretti yang memuluskan negosiasi GM dengan F1, mundurnya Greg Maffei selaku CEO Liberty Media juga berpengaruh terhadap diterimanya tim baru di F1. Dia memutuskan tidak memperpanjang kontraknya sebagai CEO dan mundur akhir tahun ini. Tak bisa dipungkiri jika investigasi dari Kongres Amerika Serikat perihal penolakan Andretti bukanlah situasi yang ideal bagi Liberty Media yang berada di bawah tekanan akhir-akhir ini. Liberty Media terancam sanksi yang bisa berupa denda yang cukup besar karena melanggar regulasi anti-monopoli. Hal itu mungkin jadi salah satu alasan yang menyebabkan Greg Maffei memilih mundur dan menyerahkan negosiasi penerimaan General Motors kepada F1 yang sudah tak bisa lagi menolak mereka. Tidak adanya Andretti di meja perundingan dan kelonggaran yang akhirnya diberikan oleh Liberty Media membuat GM Cadillac akhirnya bisa diterima juga sebagai tim ke-11 pada 2026 mendatang. Bagi F1 ini memang waktu yang tepat untuk menerima kehadiran tim baru, apalagi sekelas Cadillac yang sejak awal sudah kami bilang kalau mereka tak punya alasan lagi untuk menolaknya. F1 sudah kehilangan Renault yang menutup proyek mesin F1-nya dan dipastikan tidak ikut pada regulasi baru 2026. Diterimanya GM Cadillac otomatis menutupi kekosongan yang ditinggalkan Renault meski harus menunggu sampai 2028 untuk menjadi pabrikan penuh. Selain itu, dengan adanya tim yang akan berbasis full Amerika, tentu akan membawa nilai value yang besar, apalagi dengan nama pabrikan raksasa seperti Cadillac. Haas memanglah tim Amerika yang lebih dulu ada, tapi mereka lebih condong ke Eropa karena struktur timnya memang dibuat lebih mendekati ke mayoritas tim F1 yang ada. Meski tanpa Andretti, tapi GM Cadillac tetap harus berterima kasih kepadanya karena dialah yang mempersiapkan proyek F1 ini dan tetap berkomitmen penuh untuk improve fasilitas meskipun sempat ditolak. Dia sudah membangun markas baru di dekat Silverstone, Inggris sebagai basis operasional di Eropa untuk semakin mematangkan persiapan sebagai tim baru di F1 serta ekspansi untuk beberapa ajang di luar Amerika. Sudah lebih dari 180 orang direkrut sebagai fondasi awal dari tim F1 yang ia rencanakan, di mana proyek itu dipimpin oleh Nick Chester dan Pat Symonds yang dulu pernah bekerja sama di Renault. Mereka sudah membangun sasis prototipe mobil generasi saat ini dan sedang bekerja keras dalam pembuatan mobil 2026 dengan memakai fasilitas wind tunnel milik Toyota di Jerman. Bahkan kabarnya mereka sudah melakukan tes uji tabrak terhadap sasis mobil 2026. Sinkronisasi teknologi dengan General Motors juga berjalan mulus, di mana GM akan memberikan bantuan input dalam pembuatan sasis serta kelistrikan. Tinggal masalah biaya anti-dilution atau uang masuk yang harus dibayarkan pada perjanjian Concord tahun depan, yang rumornya bisa mencapai $450 juta. Kehadiran GM Cadillac juga otomatis jadi angin segar bagi beberapa pembalap, karena lowongan pekerjaan setidaknya bertambah jadi 2 kursi pada 2026 nanti. Salah satunya digosipkan akan diprioritaskan kepada pembalap Amerika yang kembali membuka peluang bagi Logan Sargeant, Colton Herta, atau pembalap muda Aston Martin, Jack Crawford. Valtteri Bottas dan Mick Schumacher juga masuk ke dalam radar yang bisa direkrut untuk 2026 mendatang. Kehadiran tim baru di F1 sudah pasti didukung oleh fans karena akan membuat balapan jadi lebih ramai serta persaingan yang lebih variatif. Selama GM Cadillac menempatkan komitmen mereka dengan sumber daya melimpah yang mereka punya, kami cukup yakin mereka setidaknya bisa bersaing di papan tengah selama 3 atau 4 tahun pertama. Agak berlebihan tentu jika mengharapkan tim baru untuk langsung kompetitif, tapi jika melihat prospeknya, minimal mereka bisa survive di F1 secara jangka panjang adalah hal yang harus diprioritaskan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.